Astagfirullahaladzim. Halo, itu pulus Ani yang di amplop kenapa Ani kasih semua? Masih banyak, tinggal ayak perempuan yang penting punya pulus. Pesinetron Ramdhani Kubil aja membagikan ceritanya yang sempat dilarikan ke rumah sakit setelah kadar gula darahnya melewati batas normal di angka 600. Setelah mengalami kondisi tersebut, pria yang dikenal sebagai Bang Madit ini mengaku mendapat hikmah, terutama dirinya baru pertama kali dirawat di rumah sakit selama 60 tahun hidupnya. Ia menyadari bahwa pola hidupnya selama ini kurang sehat dan mulai konsisten untuk menjaga kesehatan. Dirinya mengungkap kini lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang dikonsumsi dan juga mulai membiasakan diri untuk tidur lebih awal demi menghindari kegiatan begadang yang sebelumnya sering dilakukan. Halo. Halo. Ya alhamdulillah sih ya, pas keluar dari rumah sakit kita memang udah protek banget, udah dikasih ya istilahnya dikasih wejangan lah sama dokter, yang pada akhirnya di rumah juga alhamdulillah berapa hari tidak puasa dulu, tapi setelah itu lewat 3 hari alhamdulillah sampai sini sekarang udah puasa nih. Dan ternyata puasa itu juga membuat kita sehat ya. Di samping itu juga ya pola makan tetap dijaga, dan alhamdulillah juga istilahnya istirahatnya cukup nih. Biasanya tidurnya kan kadang-kadang setengah 2, jam 2, bahkan subuhnya kadang-kadang kesiangan. Tapi alhamdulillah sekarang ini agak diprotek banget, tidur nggak boleh lebih dari jam 10. Jadi alhamdulillah sih bangun sahurnya juga seger, habis sahur juga ada yang biasanya nggak pernah olahraga mau kagak mau, ya seneng nggak seneng jadi olahraga deh sekarang. Jadi walaupun sedikit gerak-gerakin badan. Artinya gaya hidup sekarang jadi berubah 180 derajat dari sebelumnya gitu. Ya jujur aja 60 tahun nggak pernah ke rumah sakit, sekali ini ke rumah sakit dirawat. Jadi ini merupakan apa ya, ada hikmah sih, ada hikmah yang sangat luar biasa. Dan ternyata yang selama ini ya kalau boleh dikatakan mungkin pola hidupnya agak jorok kali ya. Tidurnya juga nggak beraturan, bahkan makannya malam juga ya istilahnya pulang malam setengah 2, jam 2, bahkan setengah 3, kadang-kadang jelang subuh juga makannya mie instan, terus minumnya juga teh manis, kan enak banget ya. Tapi justru itu mungkin itu adalah fluktuasi penumpukan penyakit kali ya, terus akhirnya bertahun-tahun yang pada akhirnya meledak tuh kemarin tuh di hari ke-5 bulan puasa. Sekarang aktivitas jadi dibatasi juga sekarang? Mau nggak mau sih, bersyukurnya sih memang aktivitas bulan suci Ramadan ini agak ringan kali ya, di samping syuting juga memang agak kurang. Terus paling banyak undangan-undangan seperti kayak bukber kayak begini ya, buka puasa bersama, terus ngasih kajian sedikit gitu menjelang untuk sebelum witir, bahkan sesudah witir. Jadi alhamdulillah sih lebih banyak ibadahnya, hikmahnya itu sih yang kita ambil sih. Udah berapa tuh Bang? Alhamdulillah sekarang ini sih masih fluktuatif, tapi alhamdulillah sih di rata-rata di check up hampir terus di bawah 200 ya alhamdulillah. Terakhir kemarin masih 180, tapi kadang-kadang bahkan di bawah 100 pernah gitu. Jadi ya alhamdulillah sih, ya itu mungkin pola makan kali, kalau makannya mungkin nasinya memang harus dijaga itu, memang karbohidrat nasi itu sangat luar biasa sih ternyata. Jadi makannya sekarang ya istilahnya kayak puasa itu kan kita alhamdulillah ya puasa Bang Kubil itu selalu karena di sini tidak menyediakan istilahnya air panas ya. Kalau di rumah tuh biasanya disiapin air panas tuh. Bahkan kalau di tempat-tempat yang lain tuh panitia siapin, bisa minta air panas dulu. Jadi bukannya pakai air hangat dulu tuh, air hangat segelas baru tuh istilahnya ada korma 3, makan korma. Setelah itu nggak makan lagi, ntar baru makan besarnya setelah sholat maghrib dan sebagainya. Berat badan juga turun gitu? Turun banget, turun hampir 5 kilo alhamdulillah. Jadi ramping banget nih, muka juga tirus banget nih istilahnya. Ya sebenarnya sih obat kalau dibilang obat kimia, Bang Kubil agak nurunin juga kali, nggak pernah lebih ngikutin yang dikasih dokter sehari 3 kali dan sebagainya. Tapi mungkin itu tadi pola hidup aja sih yang tetap dikencengin, yang tetap diistiqomahin, itu pola hidup yang paling sangat mendasar itu. Masih menjalani kontrol apa gimana tuh Bang? Alhamdulillah kemarin kontrol setelah pas kali rumah sakit kita seminggu, terus kontrol lagi, terus ya reksadana dan segala macam ke lab ya kan. Nah di situ masih angkanya di atas 200 213. Dan dokter bilang, Bang
kita masih pakai insulin. Langsung dok nggak usah pakai insulin karena kemarin juga justru kata under ininya gula darahnya bahkan sampai 40, bahkan di bawah 40 tapi kadang-kadang naik 80. Akhirnya alhamdulillah sih, jadi setelah check up kemarin setelah dari rumah sakit masuk lab lagi, terus ternyata ya nggak pakai insulin, cuma obat oral aja sih. Gizi makanan. Kita ikutin yang dokter yang udah ada aja, karena jujur tadi yang Bapak bilang bahwa selama ini kan nggak pernah ke rumah sakit tuh, nggak pernah ke rumah sakit, jujur aja ya, maaf lahir batin. Tapi begitu ke rumah sakit ya meledak kayak kemarin gitu, karena memang sebenarnya kemarin tahun 2024 itu akhir Oktober, November, Desember istri tuh udah bilang sebunda kan, ayo check up gitu, check up ayo. Kadang-kadang kan saya kalau malam tuh suka kayak kita ngeluh-ngeluh gitu, jadi kayak apa ya gitu, karena terakhirnya itu meledak, mata agak buram, mulut pahit ya, terus kadang-kadang limbung gitu kan, terus lemas itu aja, ini istilahnya asam lambung naik. Di situ kadang-kadang itu yang meledaknya di sebelah itu gitu. Jadi sekarang udah mendingan, udah enak. Ya alhamdulillah pemirsa, seperti dilihat sekarang kondisinya alhamdulillah udah bisa pulih lah, bisa silaturahmi ya, mudah-mudahan dengan silaturahmi ini bisa sehat, ketemu teman-teman kan, bisa hahihi, bisa jadi silaturahmi itu membawa berkah insyaallah. Ayo dimasakin buat Babe spesial. Setelah vakum hampir 7 tahun di ranah layar lebar, pedangdut Wika Salim akhirnya comeback ke dunia seni peran lewat sebuah film. Dirinya tertarik mengambil bagian di proyek tersebut karena peran yang ditawarkan kepadanya sangat mirip dengan profesinya di kehidupan nyata, yaitu sebagai biduan dangdut. Wanita 33 tahun ini mengaku awalnya ragu untuk ikut bergabung karena spesialisasinya bukan memerankan akting, dan sempat insecure ketika memutuskan bergabung di film tersebut karena harus beradu akting bersama para artis dengan jam terbang tinggi. Meskipun merasa tertantang, Wika tetap menunjukkan antusiasme besar terhadap kesempatan ini. Dirinya bersyukur karena sangat terbantu oleh lingkungan kerja yang suportif selama proses syuting berlangsung. Ya yang pasti senang banget karena kan ini juga aku untuk mengambil film ini juga kemarin tuh sempat maju mundur karena satu juga kan aku basicnya bukan pemain film gitu, jadi untuk bisa berani mengambil keputusan untuk berakting juga itu salah satu keputusan yang besar. Ya tapi setelah dijalanin karena memang satu ternyata ini ceritanya juga bagus banget, terus juga ini deket banget sama masyarakat gitu. Jadi aku memutuskan untuk mengambil filmnya karena memang aku suka sama ceritanya, tersentuh juga sama cerita yang ada di dalam mendadak. Ada rasa insecure katanya waktu main film ini? Pasti karena kan satu ya, aku kan bukan pemain kan. Itu lagi yang bikin aku jadi nggak pede juga karena semuanya di sini aktor, terus juga pemainnya hebat-hebat semua gitu, jadi agak minder, takutnya kehadiran aku di film ini juga mengecewakan. Tapi alhamdulillah berkat semuanya juga pemain dan juga tim yang ada di lapangan gitu, semuanya support sampai akhirnya aku bisa mendalami perannya, dan alhamdulillah juga bisa di sini aku merasa nggak lagi berakting gitu, tapi memang menjadi sosoknya Tata. Itu alhamdulillah juga udah berjalan karena kan kemarin juga udah di Polda ya, udah berproses, udah ada pemanggilan juga, bukti-bukti, saksi-saksi juga udah dibawa. Alhamdulillah juga sekarang progresnya udah berjalan. Tapi untuk update lebih lanjutnya, aku kan juga sekarang udah serahin ke Polda ya. Jadi untuk beritanya sekarang sampai mana mungkin Polda yang lebih tahu. Tapi alhamdulillah sekarang sendiri sudah ada panggilan ya? Kalau aku sih udah waktu pas kemarin aku masukin laporan, aku udah diperiksa juga. Jadi dari aku semuanya sejauh ini sih sudah cukup, belum ada pemanggilan atau wawancara lagi. Karena kan tengah berproses ya, dari pihak kerja sendiri udah ada ngomong untuk minta maaf atau mungkin mau menyelesaikan masalah secara baik-baik atau misalnya? Kalau sebenarnya kan kemarin juga karena udah sama-sama pakai kuasa hukum ya, jadi dari sana juga udah
perwakilan kuasa hukum, jadi lebih antara kuasa hukum aja yang berkomunikasi. Untuk aku pribadinya juga sudah menyerahkan sama Mas Andi, karena ya itu tadi, karena udah masuknya ke proses, jadi aku udah menyerahkan sama kuasa hukum dan juga kepolisian. Teteh, ini banyak yang menarik perhatian netizen, kabarnya Teteh melakukan operasi gitu. Benar nggak sih? Mungkin boleh klarifikasi sedikit. Sebenarnya bukan operasi, tapi ketok magic ya. Gimana mungkin Teh? Hah? Iya. Ada rasa tidak percaya diri atau gimana sih? Cantik banget Enggak nih, sih, Tete makin sebenarnya cantik. ya namanya perempuan kan kadang-kadang ada nggak puasnya aja. Jadi pengen treatment, pengen apalagi tambah umur, jadi pengen melakukan perawatan, treatment yang supaya terlihat lebih enak aja dipandang. Kalau aku alhamdulillah selalu percaya diri, karena emang karena emang ya maksudnya tampilnya tuh ya emang apa adanya yang pengen ditampilkan. Berarti nggak ada gangguan kesehatan atau apa ya Teh ya? Teteh kabar katanya kapan nikah nih, ditunggu-tunggu banget. Ditunggu banget kabar menikahnya seperti apa? Insya Allah doain, pokoknya kalau nanti udah ada kabar baiknya dikabarin, karena kalau berita baik kan harus diberitakan. Kabar tahun ini gimana tuh mungkin Teh? Tahun ini insya Allah kita pengen itu dulu berkarya dulu, mudah-mudahan cari rezeki dulu ya. Zaskia Gotik tengah menikmati perannya sebagai ibu 3 anak setelah melahirkan bayi laki-laki pada 2 April 2025. Ya Mu'aid, ya Mu'ajjad, ya Imam al-Qiblataini. Untuk mensyukuri keberkahan tersebut, Zaskia mengadakan acara akikah tepat 7 hari setelah kelahiran Pangeran Aflah Zaidan. Kehadiran putranya ini begitu dinantikan oleh Zaskia dan suami karena sebelumnya mereka telah dikaruniai 2 anak perempuan. Dirinya juga menceritakan di kehamilan kemarin mengaku berniat untuk menjalankan program bayi tabung demi mewujudkan cita-citanya memiliki bayi laki-laki. Namun takdir berkata lain, dirinya batal mengambil program tersebut karena ia sudah terlanjur positif hamil. Meskipun begitu, Zaskia mengungkap bahwa dirinya tak mengalami baby blues karena pengalaman melahirkan kedua putrinya memberikan banyak pelajaran bagi wanita 34 tahun tersebut. Acara akikahannya putra kami yang keempat, alhamdulillah dapat jagoan neon. Alhamdulillah. Rangkaian acaranya seperti apa sih Neng tadi? Tadi ada pengajian, terus ada sambutan dari Ustadz, ada doa juga, terus tadi ada gunting kami juga kan gitu untuk acara akikahannya, gitu-gitu aja sih, sama tadi ada ceramah sedikit dari Ustadz. Namanya mungkin Neng, siapa nih namanya? Namanya Pangeran Aflah ya. Pangeran Aflah Zaidan. Artinya mungkin Neng? Artinya itu Aflah itu tangguh ya, keberuntungan, tangguh, kayak gitu-gitulah pokoknya. Karena kan ini anak impian istilahnya, kita kan punya anak cewek 3, terus pengen punya anak cowok, alhamdulillah Allah jabal lokasi, jadi beruntung banget gitu. Mudah-mudahan menjadi anak hubungan, amin, buat keluarga dan banyak orang. Mudah-mudahan anak yang soleh gitu. Lahirnya mungkin secara normal beratnya nih? Lahirnya secara normal beratnya di 3,7, panjangnya itu di 50 cm. Kehadiran baby Pangeran Aflah nih juga tepat habis momen lebaran. Iya, sebenarnya kita nunggu-nunggu tuh dari sebelum lebaran tuh, pas puasa tuh kapan nih launchingnya ya. Oh mungkin pas malam takbir, ditunggu nggak launching juga. Nah pas lebaran keberapa itu? Kedua atau ketiga, tanggal 2 itu. Tanggal 2 dia lahir. Tapi akhirnya normal ya? Betul. Jadi kita tuh seminggu sebelum aku positif hamil, sebelumnya itu aku udah konsul sama dokter. Bilang, dok, aku pengen program nih anak cowok gitu, bisa nggak, melalui apa, ada apa aja. Terus dokter bilang yang pasti akurat, maksudnya yang 90 berapa persen itu ya itu bayi tabung, dia bilang. Oh ya udah, oke. Nah seminggu kemudian aku
positif hamil. Aku bilang sama dokter, dok, aku positif hamil, gimana nih, masih bisa program nggak? Nggak bisa bu, katanya udah terbentuk katanya. Gimana ya, aku bilang sama suami, gimana nih, aku positif nih, gimana kalau misalnya cewek lagi gitu kan. Terus kata suami, ya alhamdulillah apa aja yang penting sehat. Allah berkasih tiba-tiba anak cowok. Jadi kita nggak perlu program, nggak perlu keluar uang, Allah langsung kasih. Bahkan yang pengen banget apa sih tanggapan dari abang sendiri kan, ini kan untuk pertama kalinya dia kan orangnya bukan apa ya, bukan yang tipe ngomong orangnya gitu, maksudnya yang kayak dia seneng ya dia mengekspresikan secara diem-diem tapi dia bahagia gitu, dia seneng gitu. Jadi ya alhamdulillah dia punya teman lah, nggak cuma ganteng sendirian, jadi gantengnya nambah, ada 2 orang gitu. Neng ini kan udah berempat, terus udah dapat laki, tutup pabrik nggak mungkin. Pengennya sih, cuma bapaknya nggak tahu itu. Kemarin dokter bilang gimana nih Pak, udah langsung mau dipasang spiral nggak? Karena kalau lahiran itu kan normal pas rahim masih kebuka kan, jadi nggak terlalu sakit ya. Terus bapak bilang ntar dulu. Ada rencana? Nggak tahu juga tuh, jadi ya jalanin aja lah. Bedanya itu rasanya kontraksinya ya. Kalau yang cewek ini aku ngerasa kontraksinya cepat karena alhamdulillah anak pertama, anak kedua ini Arsilalia ini dari kontraksi pembukaan 1 sampai full itu cepet banget kontraksinya. Nah yang ketiga ini dia lambat gitu, sampai pecah ketuban duluan kan. Pecah ketuban duluan, akhirnya aku ke rumah sakit pada subuh, terus ada pembukaan 3 ke 4 tapi kontraksinya tidak naik-naik gitu. Maksudnya kontraksinya jaraknya lama gitu. Akhirnya jangan sampai ini pecah ketubannya semakin sering tapi kontraksinya masih jarang, akhirnya disuntik apa itu induksi. Namanya? Induksi. Ih, Masya Allah, disuntik induksi sampai ke ampun aku. Aduh, ngerasain nikmatnya itu Masya Allah banget ya anak cowok. Tapi alhamdulillah pas masuk induksi nggak nyampe 2 menit tuh langsung ajakin keluar gitu. Alhamdulillah. Yang memilih persalinan normal memang Neng. Iya, ini Neng memang memilih persalinan normal karena orang tuanya normal, keluarga Neng kebanyakan normal, jadi Neng pengen ngikutin orang tua lah.